Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim Survea. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan laporan progres final mata kuliah Proyek Perangkat Lunak 2, Prodi S1 Teknik Informatika Unpad tahun 2020. Adapun, nama proyek kami adalah Survea, Survey Easy and Accurate. Tim Survea terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama, Muhammad Fadilah Arsa, NPM 140810171005. Yang kedua, Haris Putratama, NPM 140810170059. Dan yang ketiga, Imron Madani, NPM 140810170061. Nah, sekarang tentang aplikasi Survea. Apa sih Survea itu? Survea adalah sebuah aplikasi yang memudahkan para peneliti atau mahasiswa untuk membuat, mengatur, dan mengelola survei dengan mudah dan tertarget. Di sini fitur yang telah dihadirkan di Survea antara lain yaitu pertama pembuatan survei, penyebaran survei yang sesuai dengan target responden, pendistribusian reward bagi para responden, rangkuman hasil survei, dan marketplace jual beli data penelitian yang valid. Harapannya, aplikasi Survei dapat membantu para mahasiswa melakukan survei yang dilakukannya sehingga dapat lebih mudah, efektif, dan tepat sasaran. Berikut tampilan dari aplikasi kami. Siapa saja sih target untuk pengguna aplikasi ini? Di aplikasi ini ada 2 user nantinya. Yang pertama yaitu user pengguna aplikasi untuk membuat survei. Lalu yang kedua, pengguna aplikasi untuk mengisi surveinya. Jadi ada 2 pengguna utama. Lalu satu pengguna sekunder yaitu admin dari survei itu sendiri. Lalu persona yang pertama adalah para mahasiswa yang sedang membutuhkan data untuk penelitian. Dan yang kedua, itu untuk mahasiswa yang ingin mendapat penghasilan dengan cara mengisi survei. Meski begitu, aplikasi Survei dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang ingin membuat dan mengelola survei penelitian dan masyarakat yang ingin mencari penghasilan dengan cara mengisi survei. Namun persona utama dari aplikasi ini adalah mahasiswa. Selanjutnya ada ketercapaian fitur, yaitu fitur-fitur apa saja yang akan dibuat dan sudah dibuat oleh kami tim Survei. Nah, dari gambaran umum fiturnya sendiri mencakup yaitu yang pertama, fitur pembuatan pertanyaan survei dengan mudah dan cepat. Yang kedua, fitur pembuatan jenis pertanyaan survei sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, fitur penyebaran survei sesuai dengan target responden. Yang keempat, fitur pendistribusian imbalan kepada para responden setelah mengisi survei. Yang kelima, fitur rangkuman hasil survei yang diperoleh sehingga lebih mudah dibuat kesimpulan. Yang keenam, fitur jual beli data penelitian yang valid untuk kebutuhan penelitian. Nah, setelah dari fitur-fitur yang tadi ditentukanlah, kita menentukan MVP-nya atau minimum viable product, yaitu yang pertama ada login dan register, pengguna dapat mendaftar dan masuk aplikasi. Yang kedua, membuat survei, pengguna dapat membuat survei di aplikasi Survea. Yang ketiga adalah survei, pengguna dapat melihat daftar survei yang ada di Survea. 4. Mengisi survei, pengguna dapat mengisi survei di aplikasi Survea. Dari fitur-fitur yang ada, untuk ketercapaiannya sendiri, dari login, register, membuat survei, mengisi survei, dan fitur-fitur non-MVP lainnya, yang selesai sampai akhir yaitu baru di fitur login. Untuk register sendiri sebenarnya belum diintegrasikan. Membuat survei juga sudah selesai sampai di front end tapi belum terhubung ke API. List survei juga sama. Mengisi survei juga belum selesai, dan fitur-fitur non-MVP lainnya yang belum diselesaikan. Selanjutnya adalah penjelasan bagian pembuatan API. Pada aplikasi Survea terdapat 9 fungsi API. Yang pertama, API Register untuk melakukan registrasi pengguna, API Login untuk masuk ke aplikasi Survea, Create Form untuk masuk dan membuat form survei, Form List and Detail untuk menampilkan list dan detail form survei, Edit Form untuk mengedit form survei, Delete Form untuk menghapus form survei, Fill Form untuk mengisi form survei,
add dan reduce wallet untuk menambah dan mengurangi saldo. Kita menggunakan framework Lumen untuk membuat API beserta dengan MariaDB sebagai database-nya. Di sini ada beberapa controller yang mengelola ataupun menambah fungsi-fungsi API. Yang pertama adalah user controller, di mana di sini terdapat API register, login, yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang terhubung pada database. Kemudian ada form controller, di mana di sini terdapat fungsi-fungsi untuk membuat API, show form, kemudian filter form, my form, create form, update form, dan juga delete form. Kemudian ada juga fill form controller yang akan membangun API untuk menginputkan bahwa pengguna telah mensubmit ataupun mengisi sebuah form. Dan juga ada wallet controller yang berisikan fungsi untuk membangun API add wallet dan reduce wallet. Adapun di sini kita menggunakan juga middleware out dari Lumen untuk mewajibkan pengguna untuk menggunakan token ketika mereka menggunakan API. Sebagai contoh di sini prakteknya, pada API register, pengguna perlu memasukkan nama, email, dan password, dan hasilnya API akan mengirimkan balik respon berupa message, misalnya sukses. Kemudian pada bagian ataupun API login, pengguna perlu menginputkan email dan juga password, dan akan mengirimkan balik respon berupa list dari data user dan juga token autentikasi yang akan digunakan pada API lainnya. Kemudian di sini pada API form, pengguna bisa menginputkan detail form seperti title, description, kategori, link, target-targetnya, response link, dan juga points. Nanti API akan mengirimkan balik respon berisikan data yang telah tersubmit. Adapun di sini setiap API perlu ditambahkan header berupa token yang telah didapatkan pada API login. Kemudian di sini ada juga API get form yang akan mengirimkan list form yang telah masuk ke dalam database. Seperti ini. Kemudian ada juga API put form yang bisa mengupdate ataupun mengedit detail dari form. Kemudian ada juga API delete yang bisa menghapus form yang telah dibuat. Seperti itu. Jika belum unauthorized berarti perlu login. Dan menggunakan token yang ada untuk mendelete formnya. Maka akan muncul message form delete. Kemudian ada juga API fill form untuk mengisi user telah mengisi form dengan status filled. Kemudian ada juga API add wallet dan juga reduce wallet yang akan menambah dan mengurangi funds ataupun jumlah wallet pada aplikasi. Itulah mengenai pembuatan API pada aplikasi Survea. Sekarang kita ke hasil pengujian dari UI UX. Berikut hasilnya. Kita menggunakan metode usability testing. Tahapan pertama yaitu persiapan, lalu membuat skenario tugas, lalu menentukan klasifikasi hasil. Setelah itu melakukan usability testing kepada menggunakan survei kepuasan aplikasi, lalu menghasilkan masukan yang membangun. Bisa juga langsung menyimpulkan hasil dari pengujian. Skenarionya yaitu terdapat 6 skenario tugas yang diujikan dalam usability testing terhadap UI UX aplikasi Survea. Yang pertama, kita skenarionya tentang sign up dan login. Lalu kedua, fungsi untuk membuat survei.
ketiga untuk melihat isi survei, list survei maaf. Yang keempat itu mengisi surveinya. Lalu yang kelima melihat hasil respons survei dari pengguna atau survei saya. Lalu yang keenam melihat akun saya dan melihat survei saya. Berikut teman-teman yang setelah kami kumpulkan untuk menjadi responden, hasilnya seperti ini. Untuk tugas yang pertama, rata-rata untuk semuanya itu sekitar di angka 25-an atau bisa dibilang 23 detik. Lalu yang tugas kedua dicapai dengan sekitar rata-rata waktu 70 sampai 90 detik. Lalu yang ketiga dicapai dengan rata-rata 13 sampai 15 detik. Yang keempat sangat variatif, ada yang cepat sekali, ada yang agak lama juga untuk menyelesaikan tugasnya. Dicapai dengan rata-rata bisa dibilang sekitar 70 sampai 90 detik. Yang kelima banyak pengujian yang gagal, yaitu pengujian ketiga dan keempat, namun dari segi average waktunya ini sedikit kecil, dapat ditempuh dengan cepat, yaitu dengan rata-rata sekitar 15 sampai 18 detik. Yang keenam, terdapat sebuah nilai yang cukup cepat ya. Kalau dilihat juga 29, 35, 13, 17, 22, dan 15 rata-ratanya adalah sekitar 25 sampai 27 detik. Berikut juga ada kesan dan saran dan penilaian yang diberikan oleh para penguji. Yang pertama, area menu baiknya bisa di-close klik dari luar, gambar profilnya sebaiknya bisa diklik. Lalu ada yang bilang agak kesulitan ketika membuat survei baru, tombol tambah surveinya ada di dashboard kalau bisa. Kalau tampilannya udah menarik, tombol dan fungsinya udah bagus, saat pembuatan survei agak membingungkan. Kurang kelihatan untuk menambah pertanyaan. Di menu harusnya ada menu My Profile. Lalu yang ketiga mengatakan bahwa ada tombol Learn How to Use Survey ya, suka. Lalu di sampingnya diberikan tombol-tombol untuk membuat survei, baik itu posisinya relatif atau di samping how to, dan masih banyak lainnya di sini dan sudah dimasukkan ke dalam development aplikasi. Berikut dokumentasinya. Dari hasil usability testing yang telah dilakukan, sebagaimananya data hasil yang telah didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi survei secara umum memiliki UI UX yang baik dengan nilai rata-rata 7,75 dari 6 penguji. Meski demikian, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk membenahi UI UX aplikasi sebagaimana saran yang diberikan oleh penguji agar aplikasi survei dapat memberikan kenyamanan penggunaan yang lebih baik lagi ke depannya. Berikut ini merupakan hasil pengujian unit testing. Jadi di sini kami melakukan pengujian software menggunakan metode unit testing, yaitu metode pengujian software berdasarkan fungsi-fungsi yang ada secara individu. Fitur dijabarkan secara rinci untuk selanjutnya diuji berdasarkan input dan output yang diharapkan. Adapun pengujian ini dilakukan oleh internal tim pengembang. Dan kami melakukan unit testing terhadap API yang telah dibangun. Untuk skenario-nya sendiri, di sini kami melakukan pengujian pada 9 skenario, di mana masing-masing skenario mempunyai 2 sub-skenario. Sub-skenario yang pertama yaitu menginputkan data dengan benar. Dan skenario yang kedua yaitu menginputkan data dengan salah. Hasil yang diharapkan pada skenario yang pertama akan berhasil informasi masuk ke dalam API. Sedangkan yang kedua akan gagal fungsi dari fitur uji tersebut. Setelah kami melakukan pengujian pada 9 skema ataupun skenario yang kami buat, yaitu daftar, login, membuat survei, melihat form survei, mengedit form survei, menghapus form survei, mengisi survei, menambah isi wallet, dan juga mengurangi isi wallet. Hasilnya, semua dari pengujian berhasil dilakukan dengan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Yang pertama untuk demo aplikasinya di sini ada registrasi, tapi di sini registrasi sebenarnya belum connect ke API, tapi dicoba dulu aja. Ini ada email, nama sama passwordnya. Tapi ini belum connect ke API sebenarnya untuk registrasi. Nah, ini langsung ke home, nanti seperti itu. Nah, sekarang coba login. Nah, ini yang udah bisa baru yang login. Jadi kalau untuk connect ke API, yang sudah connect ke API yang fitur loginnya ini. Nah, itu ke home. Itu ada fitur segala macam. Nah, ini add survey itu berdasarkan hasil usability testing kemarin. Ada saran juga untuk add survey itu ditaruh di depan. Jadinya ada di home yang add survey. Nah, ini jadi langsung nanti untuk surveinya sendiri dibuatnya di sini, terus nanti baru bisa ditaruh link ke Google Form. Jadi emang rencananya pakai link Google Form dulu untuk pembuatan si surveinya. Tapi ini masih belum connect ke API juga sebenarnya. Seperti itu. Nah, nanti ada langsung pindah ke halaman available survey, yaitu survei yang bisa diisi oleh pengguna. Seperti itu. Kembali lagi. Sekian untuk demo aplikasi Survea. Demikian presentasi kami mengenai laporan progres akhir proyek perangkat lunak 2 dengan nama proyek Survea, Survey Easy and Accurate. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.